Oke, selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sebuah makalah atau ujian atau tugas-tugas saya, yaitu membuat makalah tentang bimbingan dan konseling, di mana yang saya buat yaitu mengenai bimbingan dan konseling. Sebelum saya akan menjelaskan terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan dulu. Nama saya Pak Rasidin Pahrora Sentang Bolon. MPM saya 1815004. Mata kuliah bimbingan dan konseling, dan dosen pembimbing saya yaitu Sinar Depi Harahap. Tahun ajaran 2020 sampai 2021. Oke, cukup sekian memperkenalkan diri dulu. Saya akan menjelaskan sebuah makalah saya, yaitu dimana makalahnya tentang bimbingan dan konseling. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Bimbingan dan konseling adalah merupakan sebuah proses tolong-menolong antara individu satu dengan individu yang lain untuk memahami diri mereka sendiri. Nah, di dalam pendidikan, bimbingan dan konseling mewakili hasrat masyarakat untuk membantu individu. Sumbangan bimbingan dan konseling menambah kepahaman tentang informasi, pendidikan, vokasional, dan sosial yang diperlukan untuk membuat pilihan secara berpengetahuan bagi pelajar. Nah, dalam pendidikan, konselor sekolah sebagai individu yang tidak diharapkan bertindak sebagai hakim dan penilai. Konselor berbeda dengan guru, pengurus sekolah, dan orang tua dan dalam tugasnya di sekolah. Nah, konselor ini tidak bertanggung jawab seperti guru untuk memastikan bahwa belajar mencapai dalam bidang akademik. Oleh karena itu, konselor mampu untuk mengadakan hubungan yang harmonis sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan pelajar. Bimbingan dan konseling ini ada untuk menolong pelajar memahami berbagai pengalaman diri. Nah, di dalam berpengalaman diri ini ialah peluang yang ada serta pilihan yang terbuka untuk mereka dan menolong mereka mengenal, membuat inspirasi, dan bertindak terhadap kekuatan sendiri, dan bersumber dari diri mereka dan bertujuan untuk mempercepatkan perkembangan diri pelajar. Seorang konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Oleh sebab itu, praktiknya harus mengikuti asas dan landasan tersebut. Kemudian selanjutnya kita langsung ke bab 2, yaitu pengertian bimbingan dan konseling.
Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri dari atas dua kata, yaitu bimbingan atau terjemahan dari kata guidance, dan konseling diadopsi dari kata konseling. Nah, dalam praktik, bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral. Makna bimbingannya yaitu seperti disebut di atas bahwa bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, dari kata dasar guide yang berarti menunjukkan jalan atau showing the way, memimpin, dan atau leading, memberikan petunjuk atau giving instructions atau mengatur, dan regulating, mengarahkan, governing, dan memberi nasihat, dan juga giving advice atau Winkel tahun 1991. Nah, di sini sudah kubuat makna konseling juga dapat dimaknai dari akronim kata konseling sebagai berikut. Maknanya yaitu adalah 1. K atau kontak, O atau orang, N atau mengenani, S atau masalah, dan E expert atau ahli, L laras, I integrasi, N norma, dan G guna. Selanjutnya kita langsung ke tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berkenaan dengan perilaku. Oleh sebab itu, tujuan bimbingan dan konseling adalah dalam rangka pertama, membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau dikonseling. Yang kedua, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien. Yang ketiga, membantu mengembangkan perilaku yang lebih efektif pada diri individu atau lingkungan. Yang keempat, membantu klien mengulangi problemnya hidup dan kehidupannya secara mandiri. Nah, selanjutnya adapun tujuan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan terhadap diri sendiri dan penerimaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap lingkungan atau sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan potensi semaksimal mungkin. Yang keempat, pemecahan masalah dengan baik dan realitas. Yang kelima, jalan menurut Hamdan Bakran tahun 2004 ialah merinci tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam sebagai berikut. Pertama,
untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai, atau tamiah, bersikap lapang atau radiyaya, dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayahnya atau mardiyah. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesepahaman tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan sekitarnya. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa atau emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi atau tasamuk, kesetiakawanan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang. Kemudian yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang keinginan untuk berbuat taat kepadanya, ketulusan memenuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujiannya. Yang kelima, untuk menghasilkan potensi ilahiyah sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai kafilah dengan baik dan benar, dan dapat dengan baik mengulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungan pada berbagai aspek kehidupan. Kemudian landasan bimbingan dan konseling. 1. Landasan filosofis. Filosofis bisa bermakna cinta kebijaksanaan. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Untuk itu diperlukan pemikiran filosofis tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan bimbingan dan konseling. Pemikiran filosofis menjadi alat bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan konseling secara umum dan bagi konselor yang secara khusus, yaitu membantu konselor dan memahami situasi konseling dan dapat membuat keputusan yang cepat. Dan landasan religius. Landasan religius bagi layanan bimbingan dan konseling setidaknya ditekankan pada ketiga hal pokok, yaitu 1. Keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Allah SWT, dan kedua, yaitu sikap dan mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan memanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya atau termasuk ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta ke masyarakat yang sesuai dengan menimbulkan kehidupan beragama dan untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Yang keempat, landasan psikologis. Psikologis merupakan tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan kepahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan, yaitu
perilaku klien yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Contohnya 1. Landasan sosial budaya. Yang kedua, landasan ilmiah dan teknologi. Yang ketiga, landasan pedagogis. Nah, selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan dan bimbingan dan konseling, ada sebuah asas-asas yang dalam melakukannya, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan itu. Asas-asas yang dimasukkan adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, dan tuturi handayani. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kita akan diuraikan secara terperinci masing-masing asas tersebut sebagai berikut, yaitu 1. Asas kerahasiaan. Konselor dituntut dan bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan keterangan klien yang menjadi sasaran layanan. Data dan keterangan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh pihak lain yang selain konselor dan klien. Dan yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu menghendaki adanya kesukarelaan klien untuk mengikuti menjalani layanan dan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu agar menghendaki klien untuk bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun di dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat yaitu asas kekinian, menghendaki agar klien membimbing dan konseling untuk permasalahan klien yang sekarang, layanan dan berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lalu, dilihat dampaknya dan kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu menunjukkan pada tujuan umum pembimbingan dan konseling, yakni klien diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan penerima diri sendiri dan lingkungannya. Yang keenam, asas kegiatan, yaitu menghendaki agar klien berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan dan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, asas kedinamisan, usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan ini tidaklah sekedar mengulang hal yang sama yang bersifat menonton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu
pembaruan, sesuatu yang lebih maju, dinamis, sesuai dengan arahan perkembangan klien yang dikehendaki. Yang ke-8, asas keterpaduan. Di mana asas keterpaduan ini, pelayanan usaha bimbingan dan konseling berusaha memadukan berbagai aspek kepribadian klien. Di samping keterpaduan pada diri klien, juga harus diperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan untuk terselenggaranya klien dan aspek-aspek lingkungan klien, serta berbagai sumber yang dapat dipergunakan untuk menangani masalah klien. Yang ke-9, asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dan dari norma agama, norma adat, dan norma hukum negara, norma ilmu maupun kebiasaan sehari-hari. Kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ke-10, asas keahlian. Usaha bimbingan dan konseling perlu diperlukan atau dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematika dengan menggunakan prosedur, teknik, alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya baik teori dan praktek, sehingga akan dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan yang terbaik. Yang ke-11, asas ahli tangan. Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, asas ahli tangan, jika konselor sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, namun klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirimkan klien tersebut kepada petugas, badan, atau lembaga yang lebih ahli. Yang ke-12, asas tuturi Indayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan klien. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah dan menghadap konselor saja. Kemudian namun di luar hubungan proses bantuan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan adanya dan manfaatnya pelayanan bimbingan dan konseling itu. Yang bab 3 atau penutup. Bimbingan dan konseling adalah satu proses tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dapat juga diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang untuk menangani masalah klien yang didukung dengan keahlian dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Bimbingan dan konseling adalah dua komponen yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan dan saling berperan dalam satu proses bimbingan dan konseling. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.